Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Seperti judulnya, pada video kali ini saya akan membahas lebih banyak tentang dunia pergadgetan. Apa itu gadget? Bagaimana ciri-ciri anak yang sudah kecanduan gadget? Dan apa saja dampak dan bahaya penggunaan gadget itu untuk anak. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sedang berada di era milenial atau era digital, di mana semuanya serba digital dan bahkan juga serba instan gitu. Kita mau pesan makan aja, tinggal buka smartphone, buka aplikasi, beres, makanan datang ke rumah gitu kan. Apa-apa semuanya sudah ya serba tinggal duduk aja terus dapat apa yang kita mau. Bahkan tidak jarang juga ada orang tua yang melakukan yaitu electronic parenting. Apa itu? Pernah nggak sih Bapak Ibu menyadari misalnya gini, ketika anak Bapak Ibu itu nggak mau makan, lalu akhirnya biar anaknya mau makan, dikasihlah nih smartphone. Terus ketika anaknya Bapak Ibu itu juga marah gitu kan, atau nggak mau tinggal di rumah, pengennya ikut aja kemana orang tuanya, akhirnya dikasih tuh smartphone biar mau tinggal di rumah. Terus misalnya juga anaknya Bapak Ibu itu sudah mulai rewel-rewel, nangis-nangis terus biar diam, akhirnya dikasih juga tuh smartphone. Ada nggak nih orang tua yang seperti itu? Atau bahkan nggak jarang juga orang tua itu mengatakan bahwa nggak tega kalau misalnya anak saya tidak diberikan smartphone, sedangkan temennya aja itu sudah menggunakan smartphone gitu kan. Jadi saya kasihan kalau anaknya nangis. Terus bahkan ada juga nih kadang orang tua yang merasa bangga ketika anaknya itu sudah hebat misalnya dalam penggunaan YouTube, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone. Nah, ada nggak nih? Atau Bapak Ibu salah satu adalah orang tua yang merasa bangga ketika anaknya itu terlihat pandai dalam penggunaan barang-barang seperti ini tadi gitu kan, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ini. Nah, tahu nggak sih Bapak Ibu dampaknya kepada si anak ketika dia terlalu sering ataupun sudah kecanduan yang namanya gadget? Gadget itu adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Nah, langsung aja ya, contohnya itu seperti smartphone dan juga netbook. Dalam hal ini, saya akan lebih fokus dengan smartphone. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak sekarang ini itu bahkan mereka itu sudah lebih canggih ataupun lebih pintar dibanding orang tuanya gitu kan, dimana ada istilah yang mengatakan bahwa mereka itu baru brojol aja mereka sudah mengenal yang namanya smartphone. Jadi sebenarnya anak itu baru boleh bermain gadget itu adalah pada usia 13 tahun. Kenapa usia 13 tahun? Karena pada usia ini anak itu dianggap sudah lebih tahu tentang dirinya dan sudah lebih memahami apa yang baik dan yang buruk tentang dirinya. Nah, seperti itu. Tapi ada tapinya juga nih. Walaupun boleh, harus berdasarkan dari bimbingan orang tuanya juga. Jadi harus tetap orang tuanya itu mendampingi, dilihat nih aplikasi apa saja yang kira-kira di-download sama si anak gitu kan. Jadi tetap diberikan pengarahan gitu dari orang tuanya. Jadi kalau memang terpaksa-terpaksanya nih anak di bawah usia 13 tahun tadi harus diberikan gadget, itu ada batasannya ya, dalam sehari itu boleh berapa jam gitu kan. Jadi usahakan kalau anak yang di bawah 2 tahun itu sebenarnya sama sekali nggak boleh loh. Kalau anak di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak boleh yang namanya diberikan smartphone. Tapi kalau memang terpaksanya diberikan smartphone, itu harus tetap didampingi oleh orang tuanya ya, di bawah pengawasan orang tuanya. Di mana hanya boleh setidaknya sehari itu 15 sampai dengan 20 menit. Itu ya. Lalu untuk yang usianya 2 sampai dengan 5 tahun, maksimal dalam sehari itu hanya boleh 1 jam. Itu maksimal. Jadi tidak boleh dari 1 jam.
Lalu untuk anak yang usianya 6 tahun ke atas, itu diusahakan dalam sehari minimalnya hanya boleh 2 jam. Dan sebisa mungkin aplikasi yang ada di handphone itu memang orang tua itu tahu gitu apa saja sih yang di-download sama si anak. Jadi boleh saja, tapi berikanlah permainan-permainan edukatif di dalam smartphone si anak ini ya. Sehingga si anak hanya bisa menggunakannya itu untuk melihat permainan-permainan edukatif ini. Jadi bukan menggunakannya itu untuk misalnya nih menggunakan bermain game online secara berlebihan seperti itu ya. Jadi harus tetap didampingi oleh orang tua. Apa aja ciri-ciri anak yang sudah kecanduan smartphone ini? Dalam hal ini saya sudah meringkas 5 hal terkait anak yang kecanduan smartphone ini. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu adalah biasanya ketika orang tua tidak meminjamkan smartphone ataupun tidak memberikan smartphone, anak ini akan cenderung marah, ngambek, terus uring-uringan, bahkan yang lebih parah sampai tantrum gitu kan, ngamuk-ngamuk, bisa ngamuk-ngamuk di tempat umum atau dimanapun ya, marah-marah kepada orang tuanya. Lalu yang kedua itu kurangnya rasa untuk bersosialisasi. Dimana misalnya lagi kumpul keluarga, dia hanya sibuk nih dengan handphonenya saja gitu, dengan permainan yang ada di handphonenya. Jadi untuk bersosialisasi dengan orang lain itu kurang gitu. Bisa jadi dia tetap bersosialisasi tapi menggunakan smartphone-nya ini. Pernah dengar kan istilah yang mengatakan bahwa smartphone ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah itu dia, ketika anak Anda sudah seperti itu tandanya sudah adanya lampu kuning, dimana Bapak Ibu tentunya harus sudah lebih menyadari gitu kan, kalau ini tuh sudah bahaya gitu. Lalu yang ketiga yaitu adalah cenderung menunda pekerjaan. Biasanya anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi, itu mereka akan cenderung menunda tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya udahlah nanti aja, masih mau main dulu, nanti dulu deh, masih mau ngerjakan ini dulu gitu, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya itu jam tidurnya menjadi berkurang. Biasanya anak-anak seperti ini tuh mereka sudah bangun pagi aja yang dicari itu apa? Handphonenya. Terus nanti disuruh tidur siang nggak mau juga karena sudah sibuk dengan smartphone-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kelima, jam makannya juga bisa terganggu. Itu tadi salah satunya, ketika makan mintanya harus ada smartphone juga yang nemenin gitu. Bahkan yang biasanya sarapan tapi jadi nggak suka lagi nih sarapan karena sukanya cuma natap si smartphone ini aja gitu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki anak-anak dengan 5 ciri ini terutama tadi, berarti wah ini sudah tandanya Bapak Ibu mulai lebih memperhatikan lagi bagaimana pola selama ini yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada putra-putrinya ya. Apa saja sih dampak ataupun bahaya dari penggunaan gadget ini yang dilakukan secara berlebihan, terutama pada anak usia dini ya. Yang pertama itu kita bisa lihat dari dampak fisiknya. Lebih ke matanya mungkin aja lebih cepat rusak ya, dimana misalnya kita bisa lihat memerahnya mata si anak seperti itu, dalam jangka panjangnya ya mudah terjadi matanya itu bisa jadi rabun seperti itu ya, jika memang si anak terlalu sering dalam penggunaan gadget ini. Lalu yang kedua itu dari postur tubuhnya, mungkin tanpa disadari nih ya si anak itu bisa lebih postur tubuhnya itu kurang pas gitu ya. Kita bisa lihat misalnya karena seringnya nunduk main gadget seperti ini tuh bisa jadi mungkin nanti ada nyeri di bagian punggungnya seperti ini ya. Lalu di jari-jarinya ini juga itu bisa adanya nyeri kan, akan nyeri-nyeri di bagian tertentu. Kalau dari dampak psikologisnya sendiri itu sudah tadi dijelaskan ya, sudah pasti kurangnya sosialisasi. Si anak akan cenderung lebih nyaman mungkin ketika dia lebih kepada smartphone-nya dibanding dia harus bersosialisasi dengan orang baru, dengan orang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Lalu yang jelas juga terlihat itu cenderung sulit fokus ataupun susahnya berkonsentrasi ya. Otomatis saking seringnya main gadget ini tadi, main smartphone, malah berdampak kepada penurunan konsentrasi si anak begitu. Lalu yang selanjutnya yang jelas juga ya, hubungan sosialnya akan sangat terganggu. Nah,
Yang paling jelas ya, dampak yang paling jelas dari bahaya penggunaan gadget ini kepada si anak itu adalah yaitu terkait dengan fungsi otaknya. Dimana yang kita tahu bahwa anak usia 2 sampai dengan 5 tahun itu sebenarnya perkembangan otaknya itu sangat berkembang dengan pesat ya. Dimana seharusnya pada usia ini tuh justru anak-anak itu diberikan hal-hal positif sehingga itu akan sangat berdampak kepada tumbuh kembang si anak. Yang perlu Bapak Ibu tahu, ketika usianya yang sering kita sebut sebagai usia emas ya, di mana si anak itu sangat mudah untuk menangkap informasi dari manapun. Sehingga ketika Bapak Ibu memberikan hal-hal yang baik, maka itu akan selalu diingat nih. Tapi ketika justru hal-hal yang tertanam di pikirannya itu adalah hal-hal yang mungkin kurang baik, itu juga akan selalu diingat. Jadi jangan heran kalau misalnya nih ada nih anak yang usianya 5 tahun, padahal di rumah Bapak Ibu tuh nggak pernah merasa mengatakan kata-kata yang misalnya kotor gitu kan. Tapi karena mungkin tadi dia sering menggunakan smartphone tadi, dia belajarnya dari smartphone gitu. Jadi justru dia ingat, nanti jangan heran kalau tiba-tiba dia berbicara kata-kata yang dia dengar di smartphone itu gitu. Jadi harus sangat berhati-hati ya. Dampak yang paling jelas juga itu adalah kognitif anak ini bisa saja terganggu, di mana anak bisa jadi konsentrasinya tadi menurun, daya pikirnya jadi melambat gitu kan, karena di usianya mereka yang harusnya kita tanamkan hal-hal positif, tapi mereka terlalu banyak terpapar oleh yang namanya smartphone seperti itu. Lalu bisa jadi juga adanya gangguan belajar kepada si anak ya, karena itu salah satunya tadi menurunkan kemampuan anak dalam hal kemandirian, sehingga anak yang sudah terpapar gadget sejak dini itu cenderung kurang mandiri si anak dan kurang bertanggung jawab. Bahkan yang lebih parahnya lagi, anak yang sudah terpapar gadget smartphone dari usia dini ini dia cenderung impulsif dan juga agresif gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya ternyata nanti suatu saat, bahkan mungkin dari usia dini tadi, karena dia belum begitu memahami apa yang baik untuk dirinya, apa yang dia lihat itu yang akan dia lakukan itu ya. Jadi Bapak Ibu harus sangat berhati-hati dalam penggunaan gadget ini, karena dampaknya itu mungkin ada positifnya dalam penggunaan gadget ini ya, tapi untuk anak usia dini dampaknya itu akan lebih kepada negatifnya, lebih banyak buruknya untuk si anak seperti itu. Jadi mulai sekarang coba lebih perhatikan lagi untuk memberikan gadget kepada si anak gitu kan. Jadi jangan membebaskan sepenuhnya anak dalam menggunakan gadget. Karena orang tua juga ya, mungkin orang tua di sisi lain mengatakan bahwa nggak tega gitu, tapi mulai sekarang cobalah harus lebih tega kepada si anak agar nanti tumbuh kembangnya bisa lebih optimal ya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mulai sekarang harus tega, walaupun mungkin dia nangis ataupun seperti apapun, tapi harus tega. Oh ya, kalau memang Bapak Ibu tahu nih, Bill Gates itu bos elektronik, bos komputer dunia ya. Dia itu menerapkan aturan yang sangat ketat kepada anaknya. Padahal pastinya dia sangat memahami ya, karena dia sangat memahami dampak dari gadget ini tadi ya, dari smartphone ini tadi. Jadi dia tidak mau memberikan anaknya smartphone sebelum usia anaknya itu 14 tahun. Itu adalah aturan yang diberikan Bill Gates kepada anaknya. Jadi Bill Gates aja seperti itu gitu kan. Masa sih kita yang hanya pemakai produknya saja kita membebaskan kepada si anak. Jadi berhati-hati ya Bapak Ibu. Sekali lagi perhatikan bagaimana anak-anak bermain smartphone ini. Baiklah, cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika memang ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya dan bye-bye.